Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Kali ini saya ingin membahas satu peristiwa penting yang mungkin luput dari perhatian kawan baik semua, yaitu tentang berita tentang pamitannya Mas Anies Rashid Baswedan yang berakhir tugasnya sebagai gubernur kepada Presiden Jokowi. Ya, menariknya saya tidak menemukan gambar atau video mulai sejak kedatangan Mas Anies ke istana, kemungkinan besar ke istana, kemudian gambar atau video pertemuan itu atau pamitan tersebut. Misalkan ada gambar bersalaman atau video bersalaman atau ada beberapa detik, beberapa menit pertemuan berlangsung. Nah, itu di hampir semua media yang ada menggunakan foto-foto lama Pak Jokowi dan Mas Anies gitu. Pertemuan-pertemuan yang lama, tapi pertemuan pamitannya sendiri itu nggak ada. Nah, itu buat saya pribadi itu amat sangat menarik. Biasanya pihak istana itu amat sangat rajin untuk mempublish gitu, apalagi posisi gubernur dan presiden terkait dengan berakhirnya masa tugas gubernur yang ingin pamitan dan melaporkan kepada Pak Presiden Jokowi. Tetapi di hampir semua media, momen-momen gambar dan video tersebut tuh rasanya nggak saya temukan. Tapi kalau ada teman-teman yang mendapatkan itu, silakan dikirim ke email saya atau ke Twitter saya Iwan Iswan atau Nur Iswan 70, itu coba di tag gitu. Nah, jika memang benar tidak ada, nah ini menarik. Menariknya kenapa? Kenapa kira-kira gambar dan video ini tidak disebarluaskan? Yang disebarkan dan diakui sendiri oleh Pak Presiden Jokowi bahwa benar adanya dia bertemu dengan Mas Anies Rashid Baswedan untuk pamitan karena berakhir tugasnya. Yang dibocorkan itu cuman informasinya gitu. Nah, informasinya itu kemudian diketahui oleh publik, ya kan, diketahui oleh publik sehingga publik tidak semua tahu, tapi gambar dan videonya itu tidak ada, ya kan. Kira-kira sebabnya itu adalah karena gambar dan video itu nanti bermakna ribuan kata penafsirannya, ya kan. Ya bisa ditafsirkan ini sebagai bentuk dukungan. Masalahnya Mas Anies kan sudah dideklarasikan sebagai capres. Nah, jika keakraban itu dipertontonkan, ya dikhawatirkan ada yang merasa tersinggung, tersakiti, atau mungkin merinding, ya kan. Wah, ini ada apa? Karena penafsirannya nanti, wah pasti pertemuan seakrab itu ada deal-deal tertentu, ya kan. Nah, jadi baik para pendukung dan simpatisan Mas Anies maupun para pendukung dan simpatisan calon yang lain atau die hardnya Pak Jokowi itu kan bisa terbelah tuh, ya kan, terbelah untuk menafsirkan, dan mereka pasti akan berimajinasi sesuai dengan sudut pandang dan selera masing-masing. Jadi untuk amannya gambar dan video itu lebih baik tidak disebarluaskan, ya kan. Nah, bahkan kedatangannya sendiri pun wartawan-wartawan istana itu tidak bisa mendapatkan momen itu, ya kan. Bayangkan kalau kemudian Mas Anies itu melenggang ke istana, datang, dikutip oleh media massa, disebarluaskan. Itu gambar dan foto atau video itu kan bisa membuat persepsi publik tuh agak gimana gitu kan. Jadi untuk menjaga dalam tanda petik suasana politik itu, ya lebih baik tidak disebarluaskan, ya kan. Karena
pertemuan-pertemuan tokoh politik, apalagi tokoh sekaliber Pak Jokowi dan Mas Anies itu mempunyai sensitivitas pemberitaan yang dahsyat ke ruang publik gitu. Ya misalkan Mas Ganjar dari helipad ke tempat acara di Batang bolak-balik satu mobil dengan Pak Jokowi, nah itu kan bermaknanya juga bisa ditafsirkan. Padahal mungkin kalau tafsirnya lurus saja lempeng gitu, lugu, tafsir lugu, wah itu karena gubernur Batang wilayah Jawa Tengah, jadi wajar kepala daerah menemani Pak Jokowi. Tetapi di suasana politik mendekati Pilpres itu sebagai gestur dukungan, itu salah satu tafsirnya. Nah kalau Mas Anies dan Pak Jokowi bertemu di istana, dipamerkan keakrabannya, itu ada orang yang menafsirkan dan mungkin sebagian besar akan menafsirkan wah itu cara Pak Jokowi merestui Mas Anies. Itu ada yang berpikir begitu. Berarti yang lain kira-kira bagaimana gitu. Ya itulah, itu kira-kira kenapa kawan baik semua catatan tertinggal dari pamitannya Mas Anies. Apalagi kalau keakraban itu dipertontonkan, dipamerkan, itu elektabilitas dan popularitas Mas Anies bisa tidak hanya melonjak 4% seperti yang survei SMRC, kemudian Litbang Kompas, kemudian Populi Center yang baru rilis, memang trennya itu Mas Anies naik, Mas Ganjar stabil, kalaupun naik sedikit, Pak Prabowo agak turun, tapi Mas Anies itu trennya terus meningkat dari survei ke survei. Demikian kawan baik. Mudah-mudahan itu bisa membantu kawan baik semua menafsirkan pertemuan-pertemuan dan peristiwa politik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.